Selamat datang kembali di channel Dapure Agus Beca, membangun peradaban bangsa untuk kejayaan Kita minum Nusantara. kopi dulu supaya tidak tegang. Kali ini saya kedatangan seorang tamu istimewa, seorang perupa sekaligus beliau menggeluti bidang spiritual. Jadi saya menyebutnya perupa yang spiritualis, Mas Agus Yuliantoro. Dari namanya sudah misterius. Biasanya orang yang lahir di bulan Agustus itu namanya Agus. Yang lahir di bulan Juli ada yang Yuliantoro, ada yang Yulianti dan sebagainya. Nah, ini namanya Agus Yuliantoro. Saya tidak tahu lahirnya bulan apa. Kita tanyakan saja. Selamat malam Mas Yuli. Saya manggilnya Mas Yuli ya. Sehat Mas? Sehat. Oke. Ya, dari namanya saja sudah misterius ini Mas. Agus Yuliantoro. Walaupun saya sudah mengenal lama dengan Mas Agus, dengan Mas Yuli. Kira-kira lahirnya itu bulan apa Mas? Ini banyak orang yang nggak tahu sebenarnya. Iya. Saya lahirnya itu awal 31 Juli sebenarnya. 31 Juli. Masih dalam zodiak Leo apa. Tapi waktu di kelurahan itu ditulis tanggal 30 Agustus. Oh, iya. Jadi antara bulan Juli Agustus. Jadi bapak saya juga ngasih nama kebalik. Harusnya kan Juli baru Agustus, Yeah. Agus Juli antara. Mudah-mudahan orangnya tidak terbalik ya. Ya, saya mendengar banyak informasi tentang Mas Yuli. Ya. Mas Yuli seorang perupa, tetapi juga menggeluti bidang spiritual lah. Kurang lebih begitulah ya Mas, kalau boleh kita klaim. Kira-kira apa sih Mas yang melatar belakangi seorang perupa, tapi juga menggeluti bidang spiritual? Apakah lukisan itu bisa dikaitkan dengan hal-hal yang spiritual gitu Mas? Iya, spiritual kan sebenarnya mendasari sebuah kesadaran. Iya. Untuk menuju sebuah kesadaran. Nah, itu lingkungan saya itu lahir kan dari simbah-simbah yang dulu juga abdi dalam keraton. Oh begitu. Nah, lingkungan Jogja kan juga tokoh-tokoh budayawan, spiritual itu kan dulu banyak. Iya. Masa-masa itu. Terus saya sekolah di sekolah seni. Jadi waktu melukis itu juga seperti orang semedi. Ya kan? Pegang kuas ini kan hening sebenarnya. Betul. Nah itu secara tidak sengaja sudah melatih sebuah kesadaran rasa sebenarnya. Itu Mas. Seperti itu. Jadi apa ya? Melukis itu salah satu media bagaimana kita berdialog dengan diri sendiri, begitu ya, juga bisa ya? Bisa seperti itu. Olah rasa juga tindakan. Juga olah nalar akal pikir. Dituangkan dalam sebuah karya. Seperti itu. Nah, terus kalau dikaitkan dengan spiritual Mas, boleh dong cerita pengalaman-pengalaman spiritual Mas Yuli selama menjadi seorang perupa begitu. Kalau pengalaman spiritual itu bisa dibilang apa ya, itu dibilang spiritual atau tidak, itu saya dari kecil ngalami hal-hal yang aneh. Begitu? Iya, dari kecil itu mengalami hal-hal yang kadang yang membuat saya takut, membuat saya kebingungan itu waktu kecil gitu. Terus akhirnya saya menemukan pembimbing lah gitu, pembimbing dari Pak D, terus akhirnya sampai ke Romo Darmowinoto, sampai ke Mbah Kakung Djilanadimidjaya. Di situ diberikan dasar-dasar tentang tata rasa, tata kehidupan sosial, dan tentang spiritualitas. Di situ saya ketemu. Oh, jadi kalau boleh cerita, apakah karya-karya Mas Yuli itu juga mendapatkan inspirasi dari pengalaman spiritual? Contohnya seperti apa gitu? Secara tidak langsung ya, karena itu membuka sebuah pemahaman baru, nalar baru, kesadaran baru, dan ilmu baru.
seperti istilahnya kalau orang bilang itu mendapat ide, itu sebenarnya konsep hal dasarnya itu dari sebuah kesadaran spiritual. Nah, ada beberapa lukisan saya itu yang saya lukis sebelum kejadian itu saya lukis. Nah, akhirnya terus jadi kejadian. Oh, Nah, begitu itu gitu. salah satu lukisan, itu kecil lukisan. Selesai jam 2 malam lah. Itu judulnya Indonesia Sakit waktu itu. Iya. Itu Sekitar tahun berapa, Mas? tahun berapa? 2000-an saya buat ya. Iya. Itu waktu sebelum Mega jadi presiden. Iya. Nah, Indonesia itu oh ya tahun 2000. Itu saya melukis tentang runtuhnya Soeharto. Terus munculnya gerakan Aceh Merdeka sampai masa transisi itu saya lukis. Itu dikoleksi sama Profesor Barron Harvard Amerika University. Nah, bahkan dari situ terus berkelanjutan lukisan saya itu salah satu lukisan itu dijadikan bukunya beliau. Apa itu? Jurnal. Jurnal, iya, iya. Itu. Jadi kejadiannya waktu itu seperti apa, Mas? Dari lukisan yang waktu itu saya diberi penglihatan Soeharto turun gunung. Kan Soeharto kan turun 98 ya? 98. Berarti ya, lukisan itu saya lukis setelahnya. Oh iya 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 iya. Setelahnya itu sebelum Megawati naik jadi presiden, nah itu saya ngelukis itu. Oh, lukis Megawati nanti akan jadi presiden. Nanti akan ada apa gerakan Aceh Merdeka, itu jauh sebelum jadi intinya itu saya ngelukis tentang kesadaran rakyat, people power. Itu akhirnya muncul Megawati, Diponegoro dan sebagainya. Dan itu di luar kesadaran ya waktu melukis ya. Artinya bahwa itu tidak apa ya, tidak disengaja. Oh, saya akan melukis seperti ini. Itu tidak. Nanti supaya seperti ini, tidak. Jadi ya? Apa yang saya lihat itu saya tuangkan dalam lukisan. Dan yang dilihat dan dirasakan itu sebelum kejadian ya. Sebelum kejadian. Jadi kalau orang Jawa bilang itu istilahnya ngerti sak durunge winarah ya. Tahu sebelum sesuatu terjadi begitu ya. Ya mungkin orang lain bilang seperti itu toh, tapi saya melukisnya saya ini penglihatan saya ini mau saya lukis. Akhirnya jadi itu. Oke, sebelum kita membahas Indonesia Sakit. Ya, sebelum kita membahas tentang penglihatan ini tadi nanti Mas. Saya mendapatkan informasi juga, saya dulu melihat Mas Yuli ini rambutnya sampai ke tumit kalau tidak salah ya. Panjang sekali ya. Bawah lutut Mas. Sampai di bawah lutut. 125, 130. Begitu. Nah, ketika Mas Yuli memotong rambutnya tuh, saya mendengar cerita itu ada cerita-cerita aneh yang apa ya, melatar belakangi kenapa rambutnya Mas Yuli dipotong sekarang walaupun masih gondrong tapi tidak seperti dulu. Boleh Mas cerita Mas? Itu lucu ceritanya. Jadi siang-siang malam saya nggak tidur toh, pagi terus saya tidur jam 10 tidur. Siang mimpi terbangun. Itu saya mimpi disuruh potong. Oh begitu. Ada yang orang bilang kamu harus potong. Itu saya ceritakan. Saya harus potong ini ya, cuma ketawa aja. Itu udah 11 tahun masuk suruh potong. Nah terus seminggu berikutnya saya ketemu teman. Teman ini spiritualis Indonesia juga, ini teman lama. Ini dulu ya istilahnya spiritualis kondang Indonesia lah. Para menteri, jenderal, presiden pun pakai beliau. Lama nggak ketemu saya itu. Bilang kamu harus potong rambut. Sama seperti mimpinya itu ya. Terus? Itu saya nggak percaya, nggak yakin gitu. Terus selang 5 hari kemudian kalau nggak salah, beliaunya itu mengajak saya bersama orang yang apa istilahnya mau dibukakan lah auranya atau apa. Saya suruh nemani aja, suruh nemani. Itu di daerah Wonosobo kalau enggak salah itu naik. Itu nemani yang mau diangkat dibukakan ini seorang aparat lah itu. Dan seorang calon dalang muda. Nah itu di situ. Beliaunya nggak bisa masuk, terus saya yang masuk. Ketika saya nemani itu waktu mandi di situ terus
naik ke atas rambutnya jadi gimbal itu. Rambutnya Mas Yuli jadi gimbal. Iya, Habis selesai mandi gitu. mandi itu terus gimbal. Itu di pemandian atau apa itu, Mas? Seperti di mata air pemandian, tapi Oh itu ya. Orang Jawa bilang belik mungkin ya. sendang lah atau Sendang, apa ya, sendang. besar kok. Oh, sendang. Nah, dari situ, wah udah stres saya, nggak, rambut sudah panjang nggak bisa dipotong sampai di rumah, sampai 3 hari, seminggu saya baru potong. Ceritanya itu, Mas. Nah, kira-kira mendapatkan sesuatu apa setelah rambut dipotong ini, Mas? Kalau saya melihatnya itu proses harus berubah, Oh, begitu. kehidupan harus berubah. Jangan menyesali apa yang sudah berlalu. Gitu. Betul, Jadi betul. intinya itu harus ada sebuah perubahan dalam diri saya, itu aja. Mungkin untuk menghadapi yang akan datang mungkin Oh, seperti begitu ya, itu, ya, Mas. ya. Oke, ya. Menarik sekali ini. Dari potong rambut saja sudah mengandung unsur-unsur Boleh magis ya. Sambil kita merokok rokok kretek Indonesia ini, Mas. Kita akan lanjutkan itu tadi yang kita bahas tadi tentang penglihatan ini. Nah, Ya. ini kan sudah masuk bukan tahun politik lagi, ini sudah tahun pemilu ini. Ya, ada capres, ada caleg dan sebagainya ini. Wah, ini ribut sekali ini, Mas. Kira-kira apa pandangan Mas Yuli tentang siapa sih yang nanti akan memimpin Nusantara ini ke depan tuh? Ciri-cirinya, kriterianya itu seperti apa kalau boleh? Ini yang sekarang. Yang sekarang ini, Mas. Ini Bukan kan yang sedang dulu, gayeng, bukan yang yang dulu. sekarang, Kalau ya. mau cerita yang dulu lagi, dulu itu juga boleh. Dulu gimana, terus nanti ke depan bagaimana? Silakan. Yang sekarang aja ya. Siap, siap. Saya diberi penglihatan itu untuk yang sekarang ini sekitar tahun 10 tahun yang lalu. Itu 10 tahun yang lalu. Iya. Tahun berapa? 2009 atau 2000 itu. Di situ saya 2014 berarti ya. 10 tahun yang lalu ya berarti. ya kurang lebih lah itu. Ya. Itu ada suara ratune sesuk saka Kulon Kaliprogo. Kalau Kaliprogo itu ada di daerah istimewa Yogyakarta ya. barat Ya. kota Yogyakarta. Ya. Jadi Yang memisahkan antara Kabupaten Kulon Progo dan kota Yogyakarta ya. itu masih masuk Kabupaten DIY loh. Ya, daerah istimewa Yogyakarta. Ya. Kabupatennya bisa Bisa. Sleman juga itu. Bisa Sleman, bisa Jadi kalau di bahasa Indonesia kan Bantul ya. untuk kekinian Ya. besok presidennya itu dari barat Sungai Kaliprogo. Ya, betul. Terus saya kejar siapa itu namanya, nggak ada jawaban lagi. Kalau Nah, boleh itu. kita terjemahkan, wah ini Ya lah. nanti dikira kita menggiring opini ya. Tapi kalau calon pemimpin atau capres yang lahir dari di barat Kaliprogo itu kan, kalau barat Kaliprogo itu kan artinya ya seputaran Kulon Progo, mana Purworejo, Kutoarjo, Gombong, Gombong ya, Kebumen, dan itu. sekitarnya itu kan yang disebut barat Sungai Progo itu. Nah, kalau yang apa ya, yang lahir di barat Kulon Progo itu, kalau ini bukan lahirnya ya, tapi memang beliau dari Iya, orang leluhurnya sana, kan dari leluhurnya situ, dari Pak. sana ya. Nah, ini hanya Mas Ganjar. Artinya Mas Ganjar itu walaupun lahirnya di lereng Gunung Lawu di Karanganyar sana, Kecamatan Tawangmangu, Ya. tapi sejak kecil, sejak kelas 5 SD itu beliau sudah pindah di Kutoarjo. Oh. Jadi sudah menjadi warga Kutoarjo, penduduk Kutoarjo, orang Kutoarjo, karena leluhurnya juga orang sana ya. Boleh ini kita terjemahkan? Ya monggo silakan itu. Tapi yang jelas, Iya, leluhurnya itu dari situ, ya Iya. toh? Atau babone lah, empune. iya, Nah, iya, ini kan yang memberi wadah untuk meneruskan kan yang berikutnya. betul. Iya kan? Iya, Itu. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Jadi dari Kulon Progo, Kulon Kaliprogo. Nah, kalau Pak Ganjar lahir dari sana, ya monggo itu. iya, Itu. iya. Kalau Pak Ganjar lahirnya dari mana? Karanganyar. Karanganyar, tapi leluhurnya di situ. Leluhurnya kan yang mewadahi Iya, betul.
terus jadi Pak Ganjar. Iya. Gitu. Gimana? Ini anu Mas, apa ada sebuah perubahan atau tata Tata aturan, tata pemerintahan, tata kekuasaan gitu. yang jelas itu tata etika kesadaran berbangsa. Iya. Nah, itu. Sebagai orang Nusantara itu punya rasa malu, punya kesadaran. Toto kromo gahulu Nah, ya. ngewongke wong, Iya. ora meng celelekan. Iya. Kita butuh yang seperti itu. Iya. Kalau untuk yang sekarang loh. Iya. Kita nggak butuh presiden yang celelekan. Iya. Kalau yang celelekan, nah nanti kedepannya sudah Iya. itu Kalau untuk kalau kita boleh tarik ke belakang kan Indonesia ini taruh kata sebagai Nusantara ya. Bagaimana Nusantara ini harus dipimpin seorang yang betul-betul mampu memahami rakyatnya, begitu Mas Yuli ya. ya Kalau boleh kembali ditarik lagi ke sebuah belakang, kesadaran. Kita pernah katanya kita sejarah ditulis dalam pelajaran apapun kita pernah jadi kuat ya toh. Iya. Kita pernah jadi Nusantara. Iya. Dulu kan orang-orang kita kan punya rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri sebagai manusia. Nah, ketika punya sebuah kesadaran diri sendiri sebagai manusia ini otomatis juga bisa ngajeni terhadap manusia yang lain. Iya. Ini yang sekarang, era sekarang ini sudah menipis. Iya. Itu. Artinya harus kita kembalikan lagi ini ya, pada relnya ya. Kalau kesadaran diri sendiri ini saling tumbuh, ini terjadi kesadaran kolektif. Iya. Sosial masyarakat untuk apa? Ya ayo, nah, gitu. Saayek saekopro ya. Itu. Pandangan Mas Yuli, seandainya kalau Nusantara ini negara yang besar ini dipimpin oleh orang yang belum berpengalaman, seperti apa Kak pandangan ke depan? Iya, untuk 5 tahun aja lah pasti kita hancur lah. Iya. Tata kelola alam pasti ya toh. Kalau orang nggak mampu memimpin, nah, untuk mengelola dirinya sendiri aja bagaimana? Iya. Dalam keluarga ya toh, nanti lingkungan, terus nanti sekeliling lagi apa itu hutan, sungai, lingkungan hidup ya. Lingkungan hidup itu belum nanti yang internasional. Iya. Belum lagi yang menjaga kekayaan alam. Iya. Belum lagi yang nanti tentang ciri karakter budaya bangsa kita. Ini bisa ditumbuhkan di dalam setiap desa. Iya. Itu. Padahal kita dulu pernah punya Majapahit yang kuat ya. Gajah Mada dan sebagainya. Sebagai negara maritim kita punya kekuatan pasukan maritim yang luar biasa di zaman Majapahit. Itu. Mungkin bisa ditarik kita analogikan ke zaman Majapahit kalau. Wah itu kalau itu terlalu jauh Mas, dari Soekarno saja. Dari Soekarno ya. Dari Presiden Soekarno itu. Iya. Ya toh, dimulai dengan Sumpah Pemuda ya toh. Iya. Baru kemerdekaan ini dimotori pemuda, baru Soekarno jadi presiden. Ini kan sebenarnya sudah ditata kelola untuk menuju Indonesia yang baru, Indonesia Raya, bukan hanya Indonesia. Indonesia Raya. Nah, nanti presiden yang berikutnya ini harus mampu mewujudkan Indonesia yang raya. Itu baru Nusantara. Itu. Nah, ketika Presiden Soekarno ini runtuh, jatuh, sudah di situ. Apa yang kita cita-citakan dulu untuk kemerdekaan ini tidak ada. Ya, baik Mas Yuli. Sebelum kita membahas masa depan atau kekinian, tentu kita juga tidak elok kalau kita tidak tahu sejarah. Mungkin Mas Yuli bisa sedikit bercerita sejarah atau transisi kepemimpinan atau peralihan kekuasaan di Indonesia ini kan dari satu presiden ke presiden yang lainnya itu kan ada catatan-catatan sejarah tersendiri. Iya. Kalau boleh Mas Yuli terangkan seperti apa ini? Itu penglihatan terutama ya. Itu masa waktu itu saya diberi penglihatan tuh dari
runtuhnya Soeharto, Iya. jatuhnya Presiden Soeharto. Iya. Jadi Pak Harto itu seperti turun gunung, nah ini belakangnya ini rombongan banyak orang. Iya. Itu Ini di dalam penglihatan ya. dalam penglihatan. Ya, Nah, terus, itu Mas. selang 3 bulan ternyata ada demo besar itu. Pak Iya. Harto runtuh. Terus di situ muncul beberapa tokoh yang mengatasnamakan ini itu Iya. ya. Itu. Setelah Pak Harto runtuh, jatuh di situ masa transisinya Pak Habibie. Pak Habibie, Ya, betul. itu hanya Iya. berumur Iya. jagung lah. Iya. Terus diberi penglihatan lagi, ada seorang laki-laki gemuk di awang-awang naik kapal perahu kecil Iya. mendayung sambil nembang, bawahnya bakar-bakaran. Iya. Nah, Api itu menyala api ya. menyala. Nah itu ternyata berikutnya Gus Dur yang jadi. Iya. Terus habis Gus Dur baru Mega. Gus Dur hanya bertahan sekitar 2 tahun. Ya, itu Ya. Gus Dur jatuh. Di situ saya diberi penglihatan lagi itu. Setelah Gus Dur jatuh. Ya. Ya. Itu waktu saya di Purworejo pas Ya. ada gempa. Kita di Suro lah, duduk-duduk di Suro itu malam, sekitar malam jam 2-an itu. Iya. Saya menghadap ke timur. Di situ Suronya itu seperti bergerak, itu seperti Iya. ada gempa. Terus dari arah timur selatan ini muncul seorang sosok raja pakai mahkota berbaju kuning emas itu. Iya. Saya tanya, kamu siapa? Dalam hati. Dia menjawab, Sultan Hadiwijoyo. Nah, aku anak turunku sing dadi ratu. Munculnya saka Aceh itu. Loh, nggak mungkin orang Aceh jadi presiden di Iya. Indonesia. Iya. Ternyata selang berikutnya Bapak SBY jadi presiden itu. Iya. Munculnya memang dari Aceh waktu itu jadi menteri Polhukam apa menteri apa itu. Iya. Itu waktu nyalek berikutnya kan beliau yang jadi. Aku nyalon nyapres ya. Itu saya sempat kirim surat, saya titipkan ke temen. Nah temen ini anaknya kakaknya Pak Sarwedi. Jadi anaknya, anak kakak Pak Sarwedi punya kakaknya ini punya anak ya. Nah, itu saya titipkan. Itu disampaikan. Kira-kira tentang apa? Itu sebelum Pak SBY jadi presiden. Isi suratnya itu. Kira-kira kalau boleh tahu isi suratnya apakah himbauan ataukah apa? Saya hanya menulis, maaf nama saya ini, alamat saya ini ya formal itulah. Iya. Terus saya menyatakan saya diberi penglihatan bahwa Anda yang dipilih. Nanti Anda akan menjadi presiden yang ini. Terus tanda tangan, udah saya titipkan itu. Terus itu sebelum jadi presiden beliaunya. Begitu. Oh, luar biasa. Kalau boleh tahu Mas, kalau yang sekarang ini Mas. Nah, untuk sebelum menginjak yang sekarang saya cerita dulu Pak Jokowi. Oh iya, nah, zaman Pak Jokowi lah ya. Pak Jokowi itu, iya. Saya diberi penglihatan ada rombongan ini kumpul ke Solo gitu loh. Loh kok arahnya Solo? Oh berarti besok presidennya orang Solo. Itu toh rombongan ke Solo. Terus di depan saya itu nongol apa bapak sama ibu berpakaian edan-edanan itu. Oh iya, edan-edanan kayak manten kalau mau itu berjalan itu kan di depan ada edan-edanan. Orang yang nari-nari itu ya. Oh iya. Dengan apa? Di make up macam-macam itu ya. Oh itu sakti itu. Perempuan sama laki-lakinya itu keren pakai baju surjan itu. Iya. Nah, itu disabu semua. Oh iya. Itu. Jadi ini saneponya seperti apa ini Mas? Itu waktu itu zaman Pak Jokowi kalau boleh diterjemahkan. Ya siapa yang nyenggol Pak Jokowi pasti nggak lama. Oh iya. Iya kan? Iya. Betul. Ya dilihat aja 10 tahun ini bagaimana. Iya betul. Edan-edanan itu kan tukang bersih-bersih. Iya. Supaya orang kalau nikah ini nanti nggak ada yang mengganggu. Oh betul. Filosofi Jawanya kan itu. Wah menarik sekali ini. Nah kalau pasca Pak Jokowi ini Mas, sudah ada penglihatan yang betul-betul bisa diterjemahkan. Oh ini nanti yang jadi si ini orangnya. Gimana Mas? Oh ini gayeng yang kalau untuk yang 2024 ini gayeng. Iya. Beberapa tokoh masih banyak yang muncul. Iya.
Tapi ya tetap itu yang saya bilang seko kulon kali progo. Nah, ini Gitu. kronologinya bisa mendapatkan wangsit seperti itu tuh gimana ceritanya, Mas? Gitu itu sekonyong-konyong kok Mas. Apakah pas tidur atau pas lagi semedi atau pas lagi Enggak, melukis? kadang melukis, kadang duduk gitu. Oh, begitu. Jadi tidak harus, wow gini, Jadi sadar kita ya. sadar dalam Oh, keadaan normal. itu apa, Mas? Wujudnya suara atau penglihatan? Bisa dibilang apa ya, seperti melihat TV gitu kadang. Oh, begitu, begitu. Kalau saya hening itu bisa melihat TV. Tapi kalau saya baru nggak hening ya nggak melihat apa-apa. Jadi Gitu. besok yang akan memimpin negeri ini adalah dari barat Sungai Progo. Di dalam Pilpres 2024 ini saya melihat ada fenomena-fenomena alam yang bagi saya itu luar biasa. Mungkin bagi orang lain itu hal yang biasa. Tapi saya memandang atau melihatnya dari sisi spiritual, Mas. Ya, ya. Tentu Mas Juli masih ingat ya, bagaimana ketika Gibran selaku wali kota Solo sedang, kalau tidak salah, pidato di sidang paripurna di DPRD Kota Solo ya. Iya, iya. Tiba-tiba ada angin ribut, angin kencang, listrik mati, dan beberapa pohon besar tumbang. Iya. Bahkan sampai Gibran itu keluar dari gedung DPRD. Seolah-olah ingin bertanya, ada apa ini? Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, terulang kembali fenomena alam itu, yaitu dengan hujan angin lebat sekali dan badai yang besar, Iya. menumbangkan beberapa pohon besar lagi dan disertai dengan robohnya beberapa patung di depan mana ini, Balai Kota kalau nggak salah. Balai Kota Ya, Solo. Balai Kota Solo ya. Ada beberapa patung punggawa itu pada ambruk, bapak dan anaknya ambruk, tetapi patung-patung apa ya, Kuno Kawan itu tidak jatuh. Itu bagi saya sesuatu yang, wah ini ada apa ini? Saya dalam hati saya mengatakan gitu. Yang ketiga, Mas, yang ketiga ketika pohon besar tumbang di depan rumah pemenangan Prabowo. Iya. Itu di Kertanegara di Jakarta. Tidak ada, itu malah tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba pohon besar itu roboh dan apa ya, mengenai mobil mewah Fortuner atau apa gitu. Itu yang ketiga, Mas. Yang keempat, Mas, saya masih melihat kembali fenomena alam, yaitu ketika Jokowi dan Prabowo itu meresmikan datangnya pesawat Super Hercules di Halim Perdana Kusuma. Itu ketika Jokowi menarik tali yang ada bendera merah putihnya sebagai tanda peresmian, tiba-tiba talinya itu padahal itu dari nilen putih, Mas. Iya. Itu putus di ujungnya sini. Ini tanda-tanda alam apa lagi ini? Yang terakhir, Mas, di hari terakhir kampanye Pak Ganjar di Solo kemarin, Mas. Iya. Ketika Pak Ganjar selesai kampanye, sebelumnya ada pertunjukan atau pementasan semacam wayang orang gitu. Ada Semar memberi wejangan kepada Mas Ganjar. Dan ketika sudah selesai, ketika pemeran Semar ini akan menyerahkan tokoh wayang Semar kepada Mas Ganjar. Ketika itu posisi berdirinya pemeran Semar ini, kalau tidak salah namanya Pak Subono ya. Pak Subono. Pak Subono ya. Itu tiba-tiba dia jatuh mengenai Pak Ganjar dan Ibu Atikoh. Mengenai Pak Ganjarnya di pundaknya di belakang sini. Terus kemudian roboh jatuh, Pak Ganjar memberi pertolongan, kemudian diusung beberapa petugas. Ini kira-kira fenomena alam seperti apa ini, Mas? Ada 5 kejadian penting yang kita lihat, barangkali orang melihatnya itu hal yang biasa, tetapi kita sebagai orang Jawa, tentu Mas Yuliantoro apalagi sebagai orang yang menggeluti spiritual itu pandangannya seperti apa, Mas Yuli? Sebenarnya itu ini Mas, kalau saya jawab tentang itu jawabannya satu bisa untuk semua. Itu simple. Jadi ada pohon runtuh jatuh ya kan,
di Solo maupun di Jakarta, terus Tali untuk untuk peresmian pesawat itu ya. enggak itu sebenarnya lah kalau sudah saatnya jatuh itu kan sudah masanya habis. Iya. Dulu pertanyaan ini saya jadi teringat dulu Soeharto mau runtuh itu Jogja ada gerakan rakyat ya toh. Tapi sebelumnya itu ringin alun-alun itu juga roboh. Masih ingat saya. Ya toh, ringin Kuro. Betul, iya. Terus ringin yang di selatan, alun-alun kidul itu juga runtuh. Itu sebuah tanda kalau untuk sebuah kepemimpinan itu masanya sudah habis dan tidak akan mungkin itu terjadi. Itu. Nah, kalau terus ini ada Semar yang terus jatuh meninggal, ya beliau mudah-mudahan diterima ya kembali ke sisinya. Terus sebenarnya itu kan Mas, kalau pemahaman saya itu memasrahkan semua itu kepada rakyat. Semar itu simbol pamomong, ya toh, simbol pamomong untuk seorang raja atau satria. Nah, ketika Semar ini sudah memasrahkan ilmunya atau wejangan-wejangannya, ini masyarakat yang mengambil alih. Jadi kesadaran masyarakat ini untuk bangkit, itu wong cilik istilahnya, ya toh, kesadaran masyarakat untuk memperoleh seorang pemimpin yang memang dipilih untuk ngayomi seperti yang diharapkan Semar. Itu Semar itu menaungi seluruh Pulau Jawa. Betul. Ya. Kalau orang Jawa melihat Semar itu seperti pelindung, ya toh. Itu untuk menaungi. Nah, kalau jatuh di belakangnya Pak Ganjar, monggo Pak Ganjar bisa mengambil alih, tidak, ya kan? Kesadaran masyarakat ini yang dipasrahkan oleh Pak Ganjar ini bisa diambil alih dan diwujudkan tidak untuk menuju dalam pemerintahan Indonesia yang hebat, Indonesia yang maju, Indonesia yang adil, Indonesia yang peduli dengan wong cilik, peduli dengan kerakyatan, itu Pancasila, kerakyatan. Itu Mas jawaban saya. Jadi artinya kalau boleh dikatakan Semar ini sudah manjing ya, ajur-ajur dengan rakyat, di mana rakyat ini diwakili oleh Mas Ganjar gitu. Boleh nggak diterjemahkan seperti itu? Bisa seperti itu, atau ilmu atau kesadaran Semar ini sekarang masyarakat ini sudah tumbuh. Iya. Ayo kita bangun Indonesia. Betul. Pak Ganjar mampu ndak madai. Semoga beliau mampu. Iya. Dan komitmen, nah itu. Di pandangan Mas Yuli bagaimana tentang Mas Ganjar? Beliau orangnya cerdas, sehat. Kita butuh orang yang sehat dulu, cerdas ya kan, dan peduli dengan rakyat. Karena negara ini terlalu besar ya kan. Nah, betul. Ya, peduli dengan budaya ya, karena budaya saya yang bergerak di kebudayaan lewat seni rupa, mudah-mudahan beliau juga bisa mewadai tumbuhnya kesadaran kebudayaan masyarakat seluruh Indonesia, itu dari barat sampai ke timur ini dimunculkan. Ini warna Nusantara, ini atensi ini kekayaan kita. Ya, betul. Ya. Ini bisa mendatangkan nilai macam-macam, ekonomi dan sebagainya. Itu kalau Pak Ganjar mampu, wah itu hebat. Itu udah dipasrahkan loh, itu simbolnya, ya kan? Semar tadi itu Jawanta itu. Betul ya. Itu walaupun itu dalam sebuah pertunjukan, tapi itu kan simbol-simbol. Iya, betul. Simbol. Ya. Percaya atau tidak itu biar terserah rakyat yang memandangnya, tapi bagi orang Jawa simbol-simbol itu, bagi orang Jawa orang sing dadak, orang sing ujuk-ujuk. Semua itu ada prosesnya, ada simbol-simbolnya dan ada hasil tindakannya. Oke, baik. Terima kasih sekali Mas Yuli. Saya merasa terhormat
kedatangan tamu istimewa seperti Mas Juli memberikan pencerahan kepada saya juga kepada khalayak umum bagaimana kita memandang sejarah ini di dalam kepemimpinan dan kekuasaan di Indonesia ini juga tidak bisa luput dari hal-hal yang spiritual ya. Spiritual jangan selalu kita kaitkan dengan klinik ya. Oh bukan, spiritual ini itu sebuah memang kesadaran kok. betul ya. Jadi ini tanda-tanda alam semesta ini sudah kelihatan ya. Dan ini dunia loh Mas. Betul, ya, ya. Dunia loh. Oke. Baik, terima kasih Mas Juli. Suatu saat saya akan mengundang Mas Juli lagi untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan selanjutnya. Terima kasih Mas Juli. Selamat malam. Ya.